Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tunggu. Ada apa? Tang Xinjing berkata, namaku Tang Xintan. Bisa-bisanya berubah. Tang Xinjing lah ya. Namaku Tang Xinjing. Apa bisa kita berteman? Cingi merespon, tentu namaku ya Qingyun. Xinjing berkata nih, saudara Ye, kau luar biasa. Kau ternyata alkemis tingkat 3. Cingi merespon, bukankah kau juga alkemis tingkat 3? Xinjing menjawab, ini berbeda. Aku melihatmu membuat pil. Teknikmu itu jauh lebih baik dariku. Aku sadar bahwa aku selalu merasa benar. Qingyun merespon, kau juga hebat. Bakat alami itu sangat penting untuk alkimia. Tetapi untuk mencapai tingkat 3 pada usia 15 atau 16 tahun, kerja keras sangat diperlukan. Xinjing berkata, saudara Ye, berhentilah memujiku. Ngomong-ngomong, apa kau akan pergi ke lantai 2? Kita bisa ke sana dan mendiskusikan tentang alkimia. Oke, terus melihat itu orang yang kiri berkata nih, orang yang di bawah kiri nih ya. Hei, apa kau melihatnya? Itu adalah ketua alkemis Luoyang. Dan sepertinya dia nggak tahu. Dan juga bagaimana bisa ketua alkemis Luoyang mengambil inisiatif untuk berteman? Siapa orang itu? Yang karena merespon, sial sekali, orang itu gara-gara terobsesi dengan alkimia. Jadi dia nggak tahu orang besar di sampingnya. Selain itu, apa kau tidak dengar kalau dia alkemis tingkat 3 dan sepertinya lebih baik dari Tang Xinjing? Iya, berarti di sini ada 2 alkemis tingkat 3 di akademi kita. Terus Qingyun berkata, tebakanmu benar. Tetapi jenis pemurnian ini disebut pemurnian internal dan biasanya hanya digunakan oleh alkemis kelas atas. Kau cukup pandai dapat mengetahui hal ini. Xinjing merespon, saudara Ye, apa kau tahu cara pemurnian itu? Apa kau bisa mengajariku? Bisa. Tunggu, kita lihat tuh, ada 2 orang yang lagi kayak ribut tuh. Yang kiri Shang-Che, yang kanan nggak tahu ya, rambut biru nih. Orang yang kanan berkata yang rambut biru. Di mana si idiot itu? Nggak tahu aturan ya? Ini wilayahku, bodoh. Shang-Chi membalas, apa ada aturan seperti itu? Jelas aku yang pertama. Terus orang yang tengah nih yang baju putih nih, dia berkata, saudara Liang, dia itu Shang-Che. Saudara Liang berkata, jadi ini Shang-Che, kau di ranah Yin Void tapi menyembah ranah alam kekerasan Ye Qingyun sebagai guru. Hei, jangan menghina guruku. Dan mendengar itu, si Xinjing kaget. Dalam hati Xinjing, Ye Qingyun seorang guru. Terus si Xinjing mau maju tapi ditahan sama Qingyun. Qingyun berkata, biarkan aja. Terus ini si saudara Liang berkata, emangnya kenapa kalau aku menghina? Kau sampah, apa kau bisa melawanku? Sini, jika kau tidak ada kekuatan spiritual, kau akan benar-benar kehilangan kualifikasi. Dan di sini dia pakai teknik seni Vajra abadi. Tuh, ada kayak burung gitu. Dan si saudara Liang langsung maju nih menyerang ke arah Shang-Che. Tapi serangannya diterima sama Shang-Che. Dan Shang-Che nggak apa-apa tuh, sama sekali tidak tergores. Hah, ini gak mungkin. Yaudah sini, majulah sini. Dan mereka berdua beradu serangan. Qingyun berkata, ya aku sudah menebak siapa yang akan menang. Dan di sini si saudara yang dihempaskan mundur tuh. Mustahil. Dalam hati Shang-Che, apa yang dikatakan guru benar. Pelatihan tubuh yang paling cocok untukku. Tubuh fisikku jadi sangat kuat dan juga bisa menahan serangan. Hah, mustahil. Aku masih nggak percaya. Dan si saudara Liang langsung dihajar tuh sama si Shang-Che dan dia pun langsung kalah. Hah, ketua.
ada seseorang yang memprovokasiku dan ingin menghabisiku. Xinjing berkata, "Hei, mulai hari ini kau bukan lagi bagian dari alkemis kota Luoyang." Terus Xiangqie nyapa tuh, "Guru, itu Ye Qingyun, ketua. Apa karena dia ya? Dia orang ini yang menghabisi saudaraku yang ada di Akademi Tan. Serta muridnya juga ingin menghabisiku, ketua. Apa Anda masih ingin membelanya? Berarti Anda nggak peduli dengan anggota." Jeplas, langsung ditampar tuh. "Bicara satu kata lagi, akan kuhabisi kau." "Ah, Ye Qingyun, ini semua salahmu. Akan kuhabisi kau." "Guru, hati-hati, Su Tongliang. Apa yang kau lakukan?" Tapi Qingyun dengan mudah menghindari serangannya. Dan Qingyun langsung menghajarnya tuh. "Kau adalah sampah." Dan dia pun langsung tumbang. Orang-orang belakang berkata, "Hei, apakah Ye Qingyun benar-benar tahap alam kekerasan? Xiangqie itu tampaknya jauh lebih kuat dibanding dia. Guru dan murid ini sangat aneh." Xinjing berkata nih, "Saudara Ye, aku biasanya terobsesi dengan alkimia. Jadi aku mempercayakan urusan akademik kepada beberapa orang. Dan dia adalah salah satunya. Jadi aku nggak tahu akan keegoisan mereka. Tambah diduga dia akan menyinggung saudara Ye. Jadi maafkan aku." Qingyun merespon, "Nggak masalah. Xiangqie, kau keluarlah dulu. BTW, kau ingin tahu tentang pelatihan internal kan? Ayo cari tempat untuk melanjutkan pembicaraan." "Hah, saudara Ye, apa kau serius?" "Serius." Akhirnya mereka pun keluar nih. Xinjing bertanya, "Saudara Ye, aku ingin tahu, apa kau tertarik untuk pergi ke Dragon Blood Underground?" "Hah? Dragon Blood Underground?" "Iya, konon ada kerangka naga di sana dengan cara merah naga di dalamnya. Ini adalah token untuk masuk ke Dragon Blood Underground. Jika saudara Ye tertarik, kita bisa pergi bersama-sama." Qingyun merespon, "Baik, aku akan bisa pergi. Baik, aku akan bisa beritahu aja jika aku ingin pergi." Hah? Mungkin beritahu aja kalau kau ingin pergi untuk pergi bersama-sama gitu ya. Dalam hati Qingyun, aku hanya memiliki 3 tetes esensi cairan merah dari kehidupanku sebelumnya. Tetapi sekarang aku telah dapat 51 tetes. Apa kerangka naga itu bisa memurnikan esensi dan cairan merahku? Aku gak sabar ingin lihat. Xiangqie berkata, "Guru, Anda benar-benar luar biasa. Kang Xinjing itu bukan hanya ketua dari Akademi Bintang, tetapi juga ketua dari Persatuan Alkemis Kota Luoyang. Selain itu, aku gak menyangka akan ada naga di dunia ini. Guru, apa kita akan pergi?" Qingyun menjawab, "Tentu. Siapa juga yang gak mau pergi?" Dan di sini mereka bertiga lagi berkumpul kan. Xinjing harusnya udah pergi ya. Dan masih. Gue gak tahu Xinjing masih di situ apa enggak. Tapi ini 2 orang yang di bayang-bayang itu mereka berdua, Qingyun dan juga Xiangqie. Dan di sini ada 3 orang nih yang sedang membuntuti mereka. Orang yang kanan berkata nih, "Oh ini guys, ternyata itu Sancu guys, dengan orang-orang dari sekte iblis itu." Bawahannya berkata nih yang kanan, "Tidak, Tuan Muda, terlalu banyak orang di sini. Anda pasti akan ketahuan jika Anda bergegas keluar. Jadi mau gimana? Biarkan aja dia pergi begitu aja." "Hah? Aku udah muak." Bawahannya berkata nih, "Tuan Muda, barusan merpati pengirim pesan datang. Kakak tertua Anda akan datang dalam beberapa hari. Jadi lebih baik mari kita mundur dulu." "Hah, apa? Kakak laki-lakiku akan datang? Bagus." Hehehe. Sekarang kita pergi nih ke jalan resmi dari kota Doomsday ya, ke kota Luoyang. Seseorang bertanya, "Apakah benar-benar akan ke Luoyang untuk bilang ke komandan?" Seorang yang menjawab, "Seseorang menghabisi wakil komandan keempat, dan kita bahkan tidak menemukan penghabisinya. Lagian, apa kau mau kita membiarkan wakil komandan keempat begitu aja?" Nah, di sini ada ini ya guys, ada 2 orang nih. Yang kanan adalah wakil komandan pertama kuil kegelapan, sedangkan yang kiri adalah wakil komandan ketiga. Wakil komandan pertama kuil kegelapan berkata, "Aku hanya bisa mengambil tubuh saudara keempat untuk diserahkan ke komandan. Mungkin dia bisa segera menemukan penghabisinya, dan kita hanya menunggu untuk kena hukum." Wakil komandan ketiga berkata, "Sial, jika aja aku disuruh menangkap penghabisinya, aku pasti akan mencincangnya jadi beberapa bagian." Pada hari kerja, wakil komandan keempat memiliki hubungan yang sangat baik dengan komandan. Kali ini, aku khawatir ini akan jadi masalah besar. Sekarang kita pergi nih ke asrama Akademi Sing. Seseorang berkata, "Berhenti, kalian tunggu di luar." Oh ya, BTW, gue klarifikasi dulu nih. Gue kasih tahu, kalau misalnya yang mereka maksud tadi itu, yang komandan keempat itu adalah Heipatian, yang dari pasar gelap itu loh. Nah, biar takutnya ada yang lupa atau nggak notice gitu, nggak ngeh. Lanjut. Seseorang berkata nih, "Hanya dalam 2 bulan, aku menerobos dari lapisan pertama ke lapisan kedua alam Yin Void. Bakatku sangat hebat." Terus orang yang kanan berkata nih, orang tua yang kanan nih, "Sepertinya komandan ingin pergi." Orang yang ngomong menerobos tadi berkata nih, "Aku nggak tahu bagaimana para pendatang baru di tahun ini. Jadi mari kita cari tahu dulu." Nah, ini orang ini adalah Lin Pacai. Dia untuk
statusnya nggak tahu, tapi dia ranah kultivasinya ada di alam kekurangan Yin Ganda. BTW untuk urutannya belum ada ya guys. Nah orang ini, Lin Pacai, dia di alam kekurangan Yin Ganda. Apa mau sekalian bertiga membawa peti mati? Loh, di mana Hypatian? Orang prajurit yang bawa berkata nih, komandan, yang ada di peti mati ini adalah wakil komandan keempat. Apa katamu? Ceritakan, apa yang terjadi? Aku, komandan, tolong tenang dulu, beginilah kejadiannya. Beberapa bulan yang lalu, dan akhirnya diceritain tuh. Lin Pacai berkata, berani menghabisi anak buahku. Apa dia bersembunyi? Cepat, buka peti matinya. Aku ingin lihat rohnya. Terus pas dilihat, nah nih rohnya tuh ada tuh keluar tuh. Penghabisnya ada di akademi ini. Ikuti aku. Penghabisi? Kutunggu kau. Dalam hati orang yang kanan, saat ini aku belum siap sepenuhnya di depan komandan. Dan juga akan jadi gak nyaman ketika aku dihukum. Sekarang kita pergi nih ke kediaman Ye Qingyun. Nah nih, satu orang datang nih. Keluarlah dan mokatlah untukku, bangs. Lalu prajurit itu langsung dihajar sama Shang-Chi itu. Siapa yang berani masuk ke wilayah guruku? Dalam hati Lin Pacai, ranah Yin Void lapisan ketiga. Kenapa aku belum pernah melihatnya? Apakah dia ini pendatang baru? Mustahil. Bagaimana mungkin pendatang baru ini bisa sekuat itu? Lin Pacai berkata, aku gak bermaksud untuk masuk ke tanah tuan, tapi aku sedang mencari orang yang menghabisi saudaraku. Dari jejaknya, penghabisi itu kemungkinan bersembunyi di dalam. Shang-Chi membalas, persetan, cuma guruku seorang yang ada di dalam. Selain itu, aku sering sini dan aku gak menemukan penghabisi yang kau maksud. Sekarang, apa yang mau kau lakukan? Dalam hati Qingyun, di sini Qingyun lagi berkultivasi mungkin ya. Dalam hati Qingyun, meski butuh waktu lebih dari sebulan untuk menstabilkan perbaikan, namun setelah memperbaiki pil kekurangan Yin ini, aku bisa menerobos ke ranah Yin Void hari ini. Ini adalah nafas penerobosan. Tiba-tiba dari dalam, apa kau sini untuk mencariku? Qingyun keluar tuh. Orang yang kanan berkata, bukankah ini Ye Qingyun, sampah terkenal dari keluarga Ye di kota kiamat kita? Lin Pacai merespon nih, wakil komandan ketiga, apa kau yakin nggak salah orang? Kostum tim penegak hukum pasar gelap. Apa kalian mencari seorang yang menghabisi si pengganggu hitam? Aku sudah menghabisinya. Pria gemuk yang kau inginkan tidak berarti sama sekali. Biarkan dia pergi. Dalam hati Lin Pacai, hanya lapisan pertama ranah Yin Void. Orang karena berkata nih, Branks, beraninya kau menghabisi wakil komandan keempat. Akan kuhabisi kau. Terus ada satu lagi nih yang maju bareng nih. Akan kuambil hidupmu. Lalu mereka berdua langsung dicekek sama si Shang-Chi. Berani menyentuh guruku. Apa kalian berdua cari mokat? Temanku, apakah Anda tidak melakukan kesalahan? Dia hanya di tingkat pertama Yin Void. Bagaimana bisa dia menjadi guru Anda? Sejak guruku mengaku telah menghabisi saudaramu, itu berarti kau bertemu dengan orang yang tepat. Kau jauh-jauh datang ke sini untuk balas dendam sama guruku, bukan? Lin Pacai merespon nih, Enggak. Aku salah jalan. Sepertinya aku juga salah orang. Terus seseorang di belakang berkata tuh, Tua muda? Qingyun membalas nih, terus kenapa kau masih di sini, Cih. Terus orang yang tadi nih, orang yang belakang nih berkata nih, yang orang tua nih, Tua muda, Anda pergilah dulu. Tua mudaku masih merupakan murid luar dari Dark Hall. Akademi ini tidak lebih baik dari semut di aula gelapku. Kau berani menghina tua mudaku? Kau sudah bosan hidup rupanya. Lalu bawahan dari Lin Pacai langsung nih mengeluarkan roh bela dirinya. Dan dia punya adalah sebuah ular tuh. Pergilah ke neraka. Nah, meski kau kuat, tapi masih belum cukup untuk menghadapiku. Lalu si Shang-Chi menggunakan teknik King Kong bumi. Dia mencoba untuk menahannya nih. Tapi dengan cepat, Qingyun langsung maju dan membantunya. Guru, aku nggak bisa mengalahkannya. Qingyun berkata, lapis ke-6 ranah Yin Void. Sayangnya, itu semua karena akumulasi pil. Apa kau tahu bahwa orang seperti itu tidak lebih dari semut di mataku? Si bawahan Lin Pacai membalas nih, konyol, lapis ketiga ranah Yin Void aja telah ku hajar. Kau bijingan kecil, sungguh sangat sombong sekali. Terimalah kenyataan, dan aku akan menghabisimu. Dan dia langsung menyerang ke arah Qingyun. Lalu Qingyun langsung pergi menghindarinya tuh. Dia pergi ke belakang dari si orang tua. Hei, lihat kemana kau? Aku di sini. Dan Qingyun langsung nih sampai di belakangnya. Kurang ajar. Si Patua bersiap-siap untuk menyerang, tapi Qingyun dengan cepat langsung menghajarnya. Aku adalah budak istana gelap, salah satu dari 3 kekuatan istana gelap. Kau nggak boleh menghabisiku. Cepat, hentikan. Kau terlalu baik bicara. Pergilah dengan ketenangan pikiran, budak. Melarikan diri. Dengan cepat, Lin Pacai langsung kabur tuh. Melihat si budaknya langsung bantai soalnya kan. Murid luar dari Dark Hall. Takdir yang ditentukan, semacam dorongan. Lalu tuh ada seperti sebuah kertas tuh. Saat diambil, Qingyun berkata, peta api yang berbeda. Gambar ini menunjukkan bahwa memang ada sekelompok api aneh di bawah menara kembang api Akademi Bintang. Hanya saja aku nggak tahu di kelas apa api aneh ini. Terus tiba-tiba ada sebuah ledakan besar. Shang-Chi berkata, Guru, ini apakah ada seseorang yang ingin meledakkan akademi? Qingyun bertanya, apa yang terjadi di sana? Shang-Chi menjawab nih,
Tampaknya itu berasal dari menara kembang api. Terus orang-orang berkumpul tuh keluar tuh. Semuanya, gunakan semua kekuatan kalian. Jangan biarkan api aneh ini muncul kembali. Hah, celaka. Terus ada lagi tuh serangan lagi tuh. Berakhir sudah. Ini serangan api yang aneh. Jika dua kelompok dari api yang berbeda bergabung bersama, itu akan bertambah buruk. Lalu serangan apinya datang terus-terusan. Hah, sial, api. Itu melahap kekuatan spiritualku. Celaka. Cepat hentikan. Kalau begini terus, nggak ada yang bisa menekan api aneh yang ada di dalam menara. Syukurlah dia akhirnya berhenti. Terus tiba-tiba apinya tuh, lihat tuh. Sial, cepat ulurkan tanganmu atau semua akan berakhir. Dan terjadi sebuah ledakan. Dan ternyata ada seseorang keluar. Mungkin gini ya guys, kan dulu kan inget gak? Pas pertama tuh api Doomsday itu bentukannya cewek. Mungkin kali ini bentukannya beda. Nah tuh ada si cewek juga tuh yang bawah tuh. Nah yang cowok berkata, Hey, para tetua penegak hukum dari Akademi Bintang, hanya segini kemampuannya. Saat kekuatanku pulih, itu akan menjadi kemauan kalian. Doomsday Flame. Hahaha, aku gak menyangka kau juga berada di sini anak kecil. Kakak akan meladenimu lain kali dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Jieyin, cepat habisi mereka berdua. Kui, yang cowok berkata, sejak kapan aku akan membiarkanmu menghabisiku? Pergi, kita akan kembali lain waktu. Doomsday Flame merespon nih. Baik master. Oke, ternyata si cowok ini berarti master dari si Doomsday Flame. Lalu tiba-tiba muncul nih api ketiadaan. Dan api itu langsung menyerang ke arah yang master nih. Tuh, dan kita lihat orang ini adalah si Tu Qiuyu. Cowok apa cewek? Cowok kah? Cewek kah? Nggak tahu deh. Cuma namanya si Tu Qiuyu. Dia adalah dekan akademi yang Shiqing Qicong. Si Tu Qiuyu berkata, kau lebih baik tinggal di sini bersama aku. Si Tu Qiuyu, jangan paksa aku. Dalam hati Qingyun, Void Flame peringkat ke-11 pada abnormal fire list. Maksudnya api ketiadaan ya. Benarkah? Bagaimana jika aku memaksamu? Qiuyu memunculkan skill seperti es tuh. Aku terpaksa melakukan hal ini. Teknik terlarang, api nggak terbatas. Dan serangan dari Qiuyu adalah es. Sedangkan dari si master yang tadi tuh adalah api. Dan mereka berdua beradu serangan dan terjadi ledakan yang besar. Nah kan api ketemu air, otomatis keluar muncul asap. Dan asap itu digunakan untuk Doomsday Flame dan masternya kabur tuh. Situ Qiuyu, tolong ingat ini. Qiuyu berkata, basis kultivasimu rusak sampai turun ke lapis 9 ranah kekerasan. Kau bisa kabur hari ini. Lain kali, kalau kita bertemu, itu akan menjadi hari kematianmu. Terus mereka semua menghampiri dekan tuh, menghampiri Qiuyu. Dekan akademi, Qiuyu berkata, meskipun Void Flame berhasil kabur, namun dia juga terkena pukulanku. Kau cari di sekitar tempat ini. Kalau ketemu, tangkap dia hidup-hidup. Pergilah. Siap, laksanakan. Nah, ini guys, ada tingkatannya nih guys. Nih, untuk tingkat kultivasi, alam kekerasan paling bawah. Terus ada alam Yin Void. Terus alam realitas tuh paling lemah dari atas ya. Jadi, alam kekerasan dulu, terus Yin Void, terus realitas. Akan diupdate kalau ada perkembangan. Dalam hati Qingyun, bakat yang luar biasa di usia muda. Dia sudah berada di alam realitas lapis ke-9. Lapis ke-9 berarti udah mau tembus ke nextnya. Tapi nextnya belum dikasih tahu ya. Meskipun jika itu hanya setengah jalan, ketika aku melangkah ke alam 5 elemen. Lalu Qingyun berkata nih, kenapa kau tinggal di akademi kecil ini? Dan melihat Qingyun, dalam hati Qiuyu menarik. Seorang tahap Yin Void awal. Tenang. Terus si Shang-Chi langsung menahannya nih. Tuan, jaga diri Anda. Qingyun berkata, baiklah, ayo pergi. Lalu seseorang datang nih menghampiri Qingyun. Tuan Ye, apa ada sesuatu? Orang itu menjelaskan nih, saya utusan Nona Shaolin. Beliau berkata bahwa senjatanya sudah berhasil dipalsukan. Anda diundang untuk melihatnya. Qingyun merespon, baiklah, sumber uang di depan mata. Shang-Chi, pergilah ke asrama dulu. Baik guru. Dan terus jalan. Tuan muda Ye, kita hampir sampai. Hehehe. Qingyun berkata, oh, udah gak bisa menahannya ya? Kau udah tahu? Qingyun menjawab, ya tentu saja. Jebakan seperti ini hanya orang bodoh yang nggak tahu. Hahaha, sudah tahu tapi masih tetap kesini. Kalau nggak bodoh lalu apa? Qingyun berkata nih, kan dari keluarga Qin. Iya, kami dari keluarga Qin. Beraninya kau menghabisi tuan muda kami. Kami akan menghancurkan tubuhmu. Ayo, serang! Dan mereka langsung nih menyerang Qingyun. Mereka mengelilingi Qingyun, ada 5 orang tuh ya. Terus satu ditendang. Terus perangnya diambil, dan satu persatu langsung dihajar tuh. Dalam hati prajurit yang ini, apa yang terjadi? Jelas-jelas dia hanya di tahap realm Yin Void tingkat pertama, tapi dia mengalahkan tingkat ke-4 dan 5 dalam sekejap. Qingyun bertanya, beritahu aku, di mana kursasi itu? Di kediaman keluarga Qin. Jika terjadi sesuatu pada kau Tong, aku akan menghapus keluarga Qin dari kota Luoyang. Terus tiba-tiba seseorang di atas atap tuh. Dia berkata, haduh, kemarahan yang menarik. Meskipun kau marah,
kau belum bisa menghabisi cinta Fang sekarang. Apa Anda tua muda Ye? Tua muda yang terbuang, lalu pergi ke kota ini dan memenangkan kompetisi. Apa maumu, ha? Orang itu membalas, haha, apa kau nggak mengerti maksudku? Dan Qing Yun tanpa ragu-ragu langsung maju dan mengajarnya. Katakan, apa keluarga Qin mengirim orang untuk mengganggu keluarga aku? Dan dia pun langsung tumbang. Bagaimana bisa? Aku kan berada di lapisan ke-6 dari alam Yin Void. Hah, kenapa? Terus ada lagi tuh yang maju tuh. Dan Qing Yun langsung menamparnya. Aku bertanya sesuatu padamu. Jawab aja, iya atau enggak. Jangan malah bicara omong kosong. Apakah keluarga Qin mengirim seorang ke Doomsday Town? Iya. Ya udah, apakah ada tahap realitas pada orang-orang ini? Aku rasa tidak. Yaudah, udah berapa lama mereka berada di sana? Hah? Kau sungguh berani? Masih aja beragak bodoh. Cepat, kau benar-benar gak masuk akal. Izinkan aku menjawab iya atau enggak terlebih dahulu. Bagaimana bisa kau meminta aku menjawab pertanyaan ini? Meskipun aku kalah, aku juga masih punya harga diri. Qing Yun membalas, sepertinya aku harus mengajarimu bagaimana bersikap layaknya seorang pria. Bro, tunggu. Baru 1 hari. Mereka berangkat ke Doomsday Town 1 hari yang lalu. Di mana kau menyerap dwarf tempo hari? Di ruang bawah tanah rumah lelang keluarga Qin. Sial. Tapi dihajar juga, cok. Sial, 1 hari lari seekor kuda harusnya udah cukup mengejarnya. Selain keluarga Ye, aku juga ingin menyelamatkan Cao Tong. Terus Qing Yun ngeluarin buncinya, klonnya. Apakah cukup 30% kekuatan spiritual untuk mendukungku? Si klon menjawab, jangan khawatir, harusnya cukup. Dan akhirnya mereka berdua berpisah tuh. Dalam hati Qing Yun, jika terjadi sesuatu pada keluarga Ye dan Cao Tong, aku pasti akan menghancurkan keluarga Qin. Sekarang kita pergi nih ke Akademi Bintang. Si Shang Che, sekarang ngangkat pohon segede gaban tuh. Terus datang tuh klonnya. Guru, klonnya berkata, Shang Che, ini adalah Bunshin petir gurumu. Ayo ikut aku ke Doomsday Town. Bunshin guru. Baik guru. Lalu Qing Yun pun pergi nih ke rumah keluarga Qin. Oh ya BTW, tulisannya plakat sama kayak teks dalam kotak ya. Yang plakat yang itu loh, plakat yang kayak nama warna emas itu. Nah, ini di rumah keluarga Qin. Pas mau masuk, ditahan tuh. Berhenti. Qing Yun bertanya, kenapa? Apa nggak bisa aku datang ke pelelangan? Yang menjaga menjawab, hari sudah gelap, pelelangan dan penjualan akan segera ditutup. Tunggu sebentar, seseorang geledah dia. Aku curiga bahwa orang ini memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan Ye Qing Yun. Qing Yun membalas nih, apa begini caramu memperlakukan seorang tamu? Terus seseorang datang dan berkata, cukup, pemuda ini adalah orang yang membeli inti hati besi hitam dengan harga selangit terakhir kali. Hah? Apa Anda bilang? Anda sungguh sangat baik. Anda bisa mengenali suara saya. Dalam hati orang itu, bagaimana bisa aku melupakannya setelah dia menghabiskan begitu banyak uang terakhir kali? Jika kau ingin memanjat ke dalam keluarga Qin, kau harus membuat teman seperti ini. Nah, orang itu berkata nih, masuklah nak, namaku Cinci, juru lelang, rumah lelang keluarga Qin. Qing Yun merespon nih, nama keluarga saya Cu, nama saya Cu Qin. Hah, lancang, berani kau tidak menghormati keluarga Qin. Cinci membalas nih, nenek kau salto. Salto. Saat orang dewasa sedang berbicara, kau penjaga jangan suka menyela. Apa bisa dia memutuskan nama untuk dirinya sendiri? Jangan marah nak, abaikan aja ucapan belatung nangka tadi, oke? Dalam hati si penjaga, Cinci, atas nama keluarga Qinmu, keluarga Qin gak bisa mentolerir kebodohanmu. Penghabis bayaran mengirimkan informasi bahwa Ye Qing Yun masih belum mokat. Dia pasti ada hubungannya dengan Ye Qing Yun ketika dia kembali lagi ke sini. Qing Yun berkata, Cinci, sepertinya penjaga tadi sangat membenciku. Cinci merespon nih, Tuan Cu, Anda salah paham. Penjahat seperti ini memang suka meremehkan orang lain. Qing Yun melanjutkan, benar juga, Anda nggak bisa dibodohi olehnya. IQ Anda sungguh luar biasa. Cinci melanjutkan, Tuan Cu, aku tersanjung. Tapi memang aku ini tipikal orang yang punya mata yang sangat tajam. Tuan Cu sangat energik, dari pandangan pertama aja sudah kelihatan. Jadi mana mungkin Anda punya hubungan dengan si bajingan Ye Qing Yun? Qing Yun merespon, itu wajar. Aku nggak tahu siapa Ye Qing Yun itu yang Anda maksud ini. Seorang pria yang harus mokat. Aku nggak tahu dia dapat keberanian dari mana karena berani menghabisi tua muda keluarga Qin. Dan sayang sekali orang ini juga memiliki hubungan dengan orang asing. Oh iya, ngomong-ngomong saya nggak tahu kenapa saudara Cu datang ke sini. Qing Yun menjawab, oh jujur aja, aku berasal dari keluarga di King City. Mendengar tentang cairan merah naga, aku datang untuk membahasnya. Cinci merespon, King City, gak heran. Apa boleh aku bertanya, dari mana kau berasal? Qing Yun berkata nih, aku berasal dari keluargaku. Mendengar itu, Cinci kaget. Hah? Keluarga alkimia tingkat pertama? Dalam hati Qing Yun, penjagaan di sini sangat ketat. Jadi memang sepertinya Cao Tong disekap di tempat ini. Cinci berkata, tapi margamu adalah Cu. Qing Yun membalas nih, apakah semua anggota keluarga Qin bernama Qin? Apa nggak bisa keluarga aku saya menyewa seseorang untuk mengurus sesuatu? Cinci merespon nih, hahaha, orang tua ini emang pelupa.
Tetapi dia tidak menyangka Tuan Chu berpikir begitu cepat. Kita berdua adalah orang berbakat. Qi Wushuang juga pernah bilang berdua akan menjadi Wolong dan Phoenix muda. Dalam hati Qing Yun, dasar bodoh. Saudara Chu, bagaimana kalau mulai sekarang kita menjadi saudara? Qing Yun merespon, mari kita bicarakan itu setelah masalah ini selesai. Baiklah, baiklah, sepakat saudara. Qing Yun berkata, ngomong-ngomong, aku sangat penasaran. Tadi ketika kau mengatakan ada orang asing, apa bisa kau membawaku untuk menemuinya? Cici mendengar itu, soal itu Qing Yun melanjutkan, nggak bisa ya. Sepertinya kau tidak memperlakukanku sebagai sahabat. Padahal aku pikir kau berencana untuk memperkenalkannya padaku. Cici merespon nih, benarkah? Ya udah, aku akan mengantarkanmu ke sana. Sekarang kita pergi nih ke penjara keluarga Qin. Qing Yun berkata, sudah setengah jam dan aku belum melihat orang asing itu. Kau berbohong padaku. Cinci menjawab, ini hampir tiba. Ada terlalu banyak orang di penjara sini. Sejujurnya, dwarf nggak ada apa-apanya. Ini bahkan jauh lebih kuat. Qing Yun merespon, sepertinya kau masih nggak ingin mengantarku. Kau berbicara seperti orang menyimpan rahasia dan ragu-ragu. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Jadi nggak apa-apa untuk memberitahu saudara Chu. Selain itu, saudara Chu juga akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Oh ya, saudara, aku akan memberitahumu, tapi jangan bicara kepada orang lain tentang ini. Seorang pria dengan bakat luar biasa di penjara di sini. Ada seorang seniman bela diri di keluarga Qin yang memiliki sepasang mata yang dapat melihat bakat orang lain. Dia masuk ke penjara itu dan melihat bahwa bakat orang itu bisa menduduki peringkat 5 besar di daratan. Sayang sekali, dia menghabisi putra bungsu patriark. Jika tidak, bahkan jika dia akan menjadi gila pada malam bulan purnama, keluarga Qin akan melatihnya menjadi sosok berpengaruh dalam keluarga Qin. Qing Yun bertanya, apakah mata orang itu merah darah ketika dia menjadi gila di malam bulan purnama? Cinci bertanya nih, iya, bagaimana saudara Chu tahu? Qing Yun menjawab, di mana dia? Aku yang melihatnya. Cinci merespon, tapi patriark memerintahkan untuk tidak. Tiba-tiba Qing Yun berkata nih, itu hanya patriark keluarga Qin. Apa yang harus ditakutkan? Aku akan menghabisinya nanti dan membiarkanmu menggantikan posisinya. Kau jangan bercanda. Saudara Chu, jangan mengolok-olokku. Bagaimana mungkin aku bisa? Dalam hati Qing Yun, oh tidak, aku kelewatan. Tapi ternyata Cinci malu-malu mau tuh. Aku nggak berpikir aku bisa jadi patriark keluarga Qin. Qing Yun merespon nih, kau jangan cemas. Bakatmu sebenarnya cukup kompeten untuk jadi pemimpin. Terlebih lagi dengan bantuanku. Apa yang harus kau khawatirkan? Cinci bertanya, saudara Chu, kau nggak berbohong kan? Benar-benar ingin menjadikanku patriark keluarga Qin? Qing Yun menjawab, tentu saja, kau pergi dan bawa dia. Sementara aku akan pergi lihat dwarf itu dulu. Baik, aku akan pergi, saudara Chu. Ini adalah kunci penjara dwarf. Oke, cepatlah. Saudara Chu, dengan bantuanmu, aku merasa lebih nyaman. Terus akhirnya dia pun pergi. Dalam hati Qing Yun, melihatmu tersenyum begitu bahagia membuatku merasa lebih nyaman. Terus, jalan di dalam sebuah penjara, seseorang berkata, kau, dwarf, jika bukan karena kakak tertuaku yang meneruskannya kepadaku, dia akan benar-benar membiarkanmu melarikan diri. Sekarang, aku akan menyiksamu sampai mokat. Oke, di sini kondisi si Kaotong diikat rantai ya dan sedang disiksa. Sekarang kita pergi ke Doomsday atau kota Doom keluarga Ye. Ini akan menjadi malam yang bercahaya merah dan ini adalah patriark keluarga Ye. Patriark berkata, kita lemah, mereka kuat. Di mata mereka, kita bisa dihancurkan sesuka hati mereka. Nah, di sini Chang He memimpin para budak ya mungkin atau prajurit lah. Kita akan bertarung dengan mereka. Keluarga kita tidak seperti keluarga kalian yang tidak memiliki moral. Iya, keluarga Ye tidak memiliki pengecut. Sekelompok idiot. Lalu orang-orang dari keluarga Qin satu persatu mulai menghabisi orang-orang dari keluarga Ye. Dan kali ini si Ye Qing maju nih melawan seseorang nih berambut kuning. Mungkin seseorang yang secara status atau kekuatan lebih tinggi lah dibanding prajurit biasa. Dan mereka berdua beradu serangan nih. Dan di sini Ye Qing agak sedikit terluka. Ye Qing berkata, sial, nggak ada seorang pun di keluarga Yeku yang pandai buat siasat. Tetua Agung, sekarang nggak ada cara lain selain bertarung. Dan mereka berdua langsung maju nih. Tapi mereka berdua langsung dikalahkan oleh si rambut kuning tuh. Sekelompok sampah. Apa? Kamu menunggu Ye Qing Yun muncul? Percuma aja. Dia udah dihabisi oleh keluarga Qinku sejak lama. Apa katamu? Kukatakan, Ye Qing Yun sudah mokat. Dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Hanya itu alasannya. Keluarga kecil ya berani bertarung melawan keluarga Qinku. Apakah itu layak? Hentikan. Lalu si Chang He maju tuh. Aku akan bertarung denganmu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.
See you on the next video. 再见!